Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, siapa sih di antara kalian yang tidak suka mengkonsumsi tahu ataupun tempe? Dua panganan ini selalu menjadi primadona ketika dihidangkan di atas meja makan. Namun sayangnya tahu dan tempe kini harganya melambung sangat tinggi dikarenakan kemungkinan pasokan yang sangat minim di pasaran. Nah, bersama saya Haikal Saputra, dalam IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang kenaikan harga kedelai di pasaran bersama Dr. Ferianto dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB sudah hadir bersama kita. Halo Pak Ferry, sehat Pak Ferry? Alhamdulillah sehat, Haikal. Alhamdulillah sehat, segar ini ya. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah datang ke IPB TV untuk membahas sama-sama. topik yang sangat menarik tentunya betul. tentang harga kedelai. Pak Ferry, mungkin apa sih untuk pertanyaan pertama, apa sih yang kira-kira menyebabkan harga kedelai ini ataupun tahu tempe ini melambung tinggi di pasaran, Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Haikal dan Sobat IPB semuanya. Jadi begini, pernyataan Mas Haikal tadi betul sekali. Kalau kita lihat fenomena kenaikan harga kedelai ini ya terjadi hampir setiap tahun. Kalau teman-teman saya bilang ini kedelai ini masalahnya berulang setiap tahun seperti itu. Nah, kalau saya sebagai seorang ekonom melihat perspektif dari ekonomi, supply demand-nya terganggu nih. Jadi kalau kita lihat apa yang menyebabkan kenaikan harga kedelai, yang jadi masalah utama itu adalah memang ketersediaan pasokan, supply-nya itu terganggu. Kenapa terganggu? Kita lihat ada beberapa faktor. Kita lihat dari sisi supply-nya. Yang pertama, di pasaran global ternyata kedelai ini mengalami gangguan atau dalam artian pasokannya berkurang. Argentina dan Brazil lah terutama menjadi salah satu produsen utama kedelai sejak tahun 2020 menyalip US seperti itu. Nah, diperkirakan Argentina dan Brazil ini mampu menyuplai sekitar 140 juta ton tahun kemarin 2021. Tapi ternyata iklim yang ekstrim ya menyebabkan panen tidak sesuai dengan diharapkan. Jadi kurang sekitar 15 ton atau panen 125 ton. Ini salah satu penyebab sehingga pasaran kedelai dunia itu terganggu. Yang kedua adalah Cina melakukan rush buying. Artinya rush buying itu adalah membeli besar-besaran. Kenapa? Karena kondisi ekonomi Cina ini sudah mulai pulih dari pandemi. Industrinya bangkit, peternakannya bangkit, sehingga apa? Kebutuhan kedelai mereka yang selama ini mereka punya cadangan besar itu dikeluarkan terus-menerus seperti itu selama pandemi. Setelah pandemi, kebutuhan cadangannya juga menipis, permintaan di dalam negerinya juga meningkat seperti itu, sehingga mereka membeli jumlah yang banyak. Bahkan kalau kita lihat rata-rata Cina itu 75 ton loh kebutuhan kedelainya. Sedangkan kita Indonesia cuma 2 juta ton. Nah, di sisi lain kalau kita lihat juga memang ya US sebagai salah satu produsen, sebenarnya produsen kedelai itu ada urutannya kalau kita lihat Brazil, US atau Amerika Serikat, Cina dengan Argentina. Tapi untuk Cina dan US ini juga mereka juga mengkonsumsi juga. Artinya mereka produsen juga sebagai konsumen juga gitu ya, Pak, ya? Seperti itu. Nah, dari sisi demand kita lihat memang untuk kedelai sendiri ini ada peningkatan juga di dalam negeri. Artinya apa? Peningkatan karena aktivitas ekonomi kita sudah mulai stabil, sudah mulai bangkit seperti itu, jumlah penduduk juga meningkat. Dari tahun ke tahun memang permintaan kedelai kita ini meningkat dari sekitar 3 tahun lalu itu sekitar 2,6 juta ton, sekarang sekitar rata-rata 3 juta ton. Nah, wah, ini peningkatannya luar biasa juga ya, Pak ya? Betul. Dan yang menariknya adalah kebutuhan kedelai nasional kita itu 2/3 lebih itu dipasok dari impor, 80%. Dari itu. luar justru, Betul. bukan disuplai dari dalam gitu ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok kita begitu harga internasional bergejolak, itu menyebabkan harga kedelai dalam negeri ikut bergejolak juga seperti itu. Terdampak secara linier gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, itulah kenapa kok harga kedelai kita naik seperti itu, Mas Eka. Berarti mungkin bisa disampaikan juga bahwa ada ketidakseimbangan supply dan demand gitu ya, Pak, di pasaran. Nah, kalau melihat seperti itu sebenarnya berapa sih, Pak, harga yang ideal untuk kedelai per kilogramnya di pasaran? Harga idealnya berapa sih, Pak? Ya, kita lihat dari perspektif karena kalau perspektif pengrajin tahu tempe ya, terutama karena kalau kita lihat tahu tempe ini atau kedelai kita yang kita impor itu, kedelai yang ada di pasaran itu bukan dikonsumsi rumah tangga secara langsung, tapi kita mengkonsumsi dalam bentuk olahan. Apa? Kecap, tahu dan tempe, paling banyak tahu dan tempe. Ya, betul. Nah, jadi kalau menurut para pengrajin tahu tempe ini, angka ideal atau harga ideal itu di bawah 10.000 per kilo? Per kilogram. Nah, harga sekarang itu sudah mendekati 12.000, bahkan di beberapa daerah karena kedelai impor itu masuk di pelabuhan di Jawa, untuk ke Sumatera, ke Kalimantan itu sudah bahkan mendekati 15-16 ribu begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat membebani
Membebani siapa? Membebani pengrajin tahu tempe sebenarnya seperti itu. Karena struktur ongkos dari membuat tahu tempe itu 60-70% berasal dari kedelai itu sendiri begitu. Jadi begitu harga naik itu sangat memberatkan mereka. Nah, jadi angka idealnya itu ya sekitaran ya 8.000 9.000 lah gitu. Karena kenaikannya kalau kita lihat di tahun 2019 itu sekitar 7.000 harga masih sekitar 7.000-an. Jadi kalau kita bandingkan dengan kedelai lokal yang hampir sama harganya, ya mereka akan milih pengrajin tahu tempe yang impor dong, lebih murah seperti itu. Tahun 2020 naik sekitar 8.000-8.500 yang sempat juga demo juga tidak ada kedelai tahu tempe di pasaran juga. Tahun 2021 kemarin ya harganya sampai sekarang ini terus naik gitu. Karena fenomena kenaikan harga pangan ini memang terutama untuk kedelai ini sudah bisa diprediksi sebenarnya. Ya, dan selalu berulang ya Pak ya? Nah seperti itu. Nah ini mungkin nanti kita bicarakan apa sih yang kita bisa berikan antisipasi mungkin gitu ya Pak ya? Begitu supaya tidak berulang tahun terus begitu setiap tahun. Aduh, ini gitu, sangat disayangkan nih kalau seandainya tahu dan tempe tuh hilang di peredaran. Pak Ferry suka tahu tempe? Sangat suka. Kami tahu atau tempe? Saya lebih cenderung yang mazhab pengkonsumsi tempe nih. Tempe, berarti kita satu mazhab nih. Betul. Oke, Pak, kalau tadi kan Pak Ferry menyampaikan bahwa ternyata kebutuhan kedelai di Indonesia itu kurang lebih sekitar 2 juta gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat angka produksi gitu, pasokan kedelai kita apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kedelai kita ini konsumsinya sekitar 3 juta ton. 3 juta ton, oke. 3 juta ton rata-rata. Nah, dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sebagai lembaga teknis yang mengurusin produksi seperti itu, saya lihat datanya menurun nih. Ya, diperkirakan sampai 2024 itu turun. Dan tahun kemarin 2021 itu hanya 613.000 ton. Artinya kalau kebutuhan kita 3 juta ton, kita kurang dong 2,4 juta ton. Dari mana nih? Memang seperti tadi sampaikan bahwa kebutuhan itu dipenuhi dari impor. Sekitar ya 70-80% bahkan kita harus impor. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kalau kita lihat ya kita sangat tergantung sekali ke kedelai impor seperti itu. Pada saat sekarang ini kita nggak bisa berbuat banyak karena kalau kita pun harapkan kedelai lokal kita hanya 613.000 ton. Produksinya seperti itu. Berarti angkanya sangat jauh ya Pak ya? Ya, dan ini kalau kita lihat memang drastis sekali perubahannya Mas Haikal. Kalau kita bicara data ya, kalau data kan nggak bisa bohong nih karena sudah dipublish. Sebelum tahun 1997 produksi kita itu ya memenuhi ya. Kita sekitar 2 juta ton sekian itu bisa kita capai seperti itu. Bahkan hampir 9 juta ton itu dengan jumlah lahan yang cukup luas ya, jutaan hektar seperti itu, hampir mendekati 7 juta hektar kalau tidak salah. Tapi begitu dibukanya mekanisme pasar ya, kita IMF pada saat itu tidak boleh monopoli beberapa produk pangan misalkan seperti itu, maka diserahkan ke mekanisme pasar. Kedelai itu yang dulunya ditetapkan tarif impornya sekitar 30% bahkan sampai 30%, sekarang kan enggak 0% bahkan mungkin sampai 5% lah maksimum seperti itu. Sehingga itu menyebabkan harga di tingkat petani itu tidak bisa bersaing dengan kedelai impor. Harga impor itu relatif lebih murah, maka nggak ada insentif diterima oleh petani. Betul. Sehingga ya mendingan nanam padi atau nanam jagung dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin pengrajin pun akan memilih bahan baku yang lebih murah gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Oke. Nah, ini terkait dengan harga Pak Ferry. Kalau tadi dikatakan bahwa ada kenaikan harga kedelai ataupun harga bahan baku. Ini apa sih dampaknya bagi konsumen Pak? Nah, dampak bagi konsumen, tadi kita sudah bicara dampak kepada pengrajin. Betul. Ongkos produksinya naik. Pasti. Ya, ongkos produksi naik, pilihannya apakah harga ke konsumen dinaikkan atau ukurannya yang diperkecil atau itu. Berhenti berproduksi Pak? Berhenti berproduksi ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat pilihan-pilihan itu ada, kalau dilihat dari sisi produksi. Nah, kalau implikasinya yang diambil oleh pengrajin tahu tempe adalah menaikkan harga tahu tempe, maka apa dampaknya kepada konsumen? Nah, dampaknya kepada konsumen adalah kita lihat di sini bahwa ini akan mendorong inflasi naik, Mas Haikal. Inflasi naik itu akan menyebabkan kesejahteraan dari masyarakat kita, terutama masyarakat miskin, semakin miskin. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan sejumlah barang tertentu yang jumlahnya sama dengan periode sebelumnya. Kalau pendapatannya sama, maka apa yang terjadi? Tingkat kesejahteraannya berkurang. Nah, kita tahu pada saat sebelum pandemi, tingkat kemiskinan kita sudah di bawah 1-2 digit, sekitar 9, sekian persen, seperti itu. Begitu kemarin pandemi, itu naik menjadi 2 digit, di atas 10%. Dan kemarin kita lihat tahun 2011 akhir sudah kembali lagi ke arah 1 digit seperti itu. Nah, kalau ini tidak bisa diantisipasi, ini akan menjadi beban bagi
pemerintah dan masyarakat seperti itu. Itu akan menyebabkan yang paling kasihan siapa? Masyarakat yang mendekati garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan. Karena sumber protein yang paling murah pada saat ini adalah dan enak dari protein nabati. Apa? Tahu dan tempe ini gitu. Setuju, Pak. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat memang tahu tempe ini kalau dibilang makanan elit ya elit. Kenapa? Karena diimpor. Nah itu. Jadi kalau ada yang bilang makanan tahu tempe itu bukan makanan yang elit, ya enggak dong gitu. Nah ini yang kalau kita lihat, karena memang ya 80% kita impor gitu loh. Itu yang perlu kita antisipasi supaya masyarakat bisa menikmati dan mendapatkan asupan gizi dari protein nabati seperti itu yang relatif murah mereka dapatkan. Oke, berarti dampaknya mungkin lebih simpel adalah pasti masyarakat akan menjerit. Betul. Gitu ya Pak ya? Ya. Karena ya itu tadi protein yang sangat murah, sehat dan juga enak gitu ya, adalah tahu dan tempe. Nah kita kembali tadi ada statement bahwa pengaruh harga bahan baku kedelai impor yang lebih murah. Ada statement seperti ini Pak. Oh jangan-jangan justru kedelai impor itu rasanya lebih enak, lebih familiar di lidah masyarakat sehingga ada penyebab masyarakat itu enggan untuk memilih kedelai lokal. Pak Ferry setuju nggak? Pernyataan itu tidak 100% benar juga ya, gitu. Dalam artian seperti ini, karena kalau kita lihat memang kenapa pilihan kedelai impor itu jadi pilihan, ya, yang mungkin pilihan terbaik bagi pengrajin tahu tempe dan konsumen seperti itu. Karena bagi pengrajin tahu tempe sendiri kalau kita lihat yang namanya kedelai impor itu ukurannya standar sama seperti itu dan relatif bersih, putih seperti itu sehingga untuk mengolah ya terutama untuk membuat tempe terutama Mas Haikal itu nggak jadi masalah karena kalau udah jadi ukurannya langsung seragam seperti itu dan kelihatan menarik seperti itu. Dari segi rasa ya standar lah mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat kedelai lokal kita gunakan untuk tempe, maka karena ukurannya tidak seragam, situ kadang banyak yang hitamnya seperti itu sehingga ketika jadi kita kadang lihat itu ada serat-serat hitam dan sebagainya. Mungkin konsumen, oh ini tempe kapan nih gitu. Nih, jadi sebenarnya kalau untuk gizi, nilai gizi dan sebagainya itu kedelai lokal kita nggak jauh kok, bahkan sama dengan kedelai impor seperti itu dari beberapa penelitian menunjukkan seperti itu. Hanya memang kalau kita lihat untuk kedelai lokal kita lebih banyak digunakan oleh pengrajin tahu tempe ini untuk membuat tahu. Kenapa? Karena untuk tahu kan dihancurkan. Nggak terlihat seratnya. Tidak terlihat. Gitu ya, Pak? Jadi yang diambil adalah sarinya itu kan. Nah itu membuat kecap juga seperti itu. Jadi itu kalau kita lihat kenapa memang untuk tempe khusus memang perlu ada perlakuan karena memang harus relatif lebih standar dan sebagainya seperti itu. Oke, ini menarik ini. Artinya memang ketika ingin membuat tempe itu ada pilihan komoditas ya, bahan baku yang mana yang akan dipilih. Nah, bagaimana dengan substitusi Pak? Substitusi kedelai untuk pembuatan tempe. Kita tahu bahwa IPB memiliki inovasi salah satunya adalah kacang tunggak gitu. Nah, bagaimana Pak Ferry melihat inovasi ini? Apakah memang possible untuk dikembangkan untuk bisa menjadi tempe yang mungkin digemari oleh masyarakat atau seperti apa Pak? Sangat mungkin. Dan itu memang harus dilakukan. Karena apa? Diversifikasi bahwa tempe itu tidak hanya dari kedelai, itu harus dilakukan. Dan itu di beberapa komunitas sudah dilakukan. Dan saya lihat di beberapa pengrajin tahu tempe juga sudah melakukan inovasi itu. Kenapa? Karena kita lihat juga bahwa untuk biji-bijian dan kacang-kacangan seperti ini punya potensi nilai gizi yang relatif sama kok dengan kedelai yang kita impor. Bahkan kalau kedelai impor itu kan hati-hati juga ya. Ya walaupun ini masih debatable ya, itu kan GMO yang kalau masih diperdebatkan gimana ininya Mas. Jangka panjangnya. Betul. Gitu ya Pak ya. Kalau kita lihat dengan potensi dari kedelai kacang-kacangan lokal kita tadi ada kacang tunggak, ada lamtoro, ada kacang korol dan sebagainya, itu sudah dilakukan gitu. Hanya tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat kita bahwa bahan baku itu untuk tempe itu bisa dan rasanya nggak jauh beda kok gitu. Mungkin memang ada tes yang berbeda seperti itu walaupun ukuran sebagainya, tapi dari segi kandungan gizi, protein dan sebagainya itu relatif sama seperti itu dan itu harus kita dorong seperti itu. Nah, untuk mendorong itu seperti apa? Harus ada insentif bagi pengrajin tahu tempe. Misalkan apa? Pemerintah memberikan bantuan modal. Kalau kamu mau menggunakan bahan baku kacang tunggak misalnya diversifikasi gitu ya Pak. Bahannya itu atau mencampur atau seperti apa, maka dapat bantuan, nanti dikasih teknologi. Kita mungkin pernah lihat ya bagaimana cara buat tahu tempe yang lokasinya tidak terlalu higienis seperti itu dan tidak menggunakan teknologi. Mungkin kalau menggunakan teknologi seperti di Jepang itu alatnya sudah
pakai alat mesin dan ini mungkin lebih bagus seperti itu. Itu yang mungkin didorong oleh pemerintah seperti itu. Jadi diberi insentif. Nah, di satu sisi konsumen kita kasih edukasi. Edukasinya apa? Bahwa ini loh makanan dari kedelai tahu tempe dari non kedelai. Ya, dari kacang-kacangan tadi. Ini kandungan seratnya seperti ini, proteinnya seperti ini, itu tidak kalah dengan kedelai yang kita impor misalkan seperti itu. Jadi itu harus kita dorong. Nah, masyarakat kita sebenarnya sudah banyak melakukan itu dan juga sudah mulai akan terbiasa. Lah, kita lihat banyak kok dulu kita nggak terlalu familiar dengan junk food, nggak familiar dengan restoran Korea dan sebagainya. Tapi dengan keterbiasaan, tes lidah kita sudah mulai terbiasa. Nah, tinggal mendorong ke sana. Bisa karena terbiasa gitu. Betul. Ya Pak ya. Berarti artinya tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada substitusi pengganti bahan baku tempe selain kedelai gitu ya Pak ya. Dan mungkin tadi seperti yang sudah Pak Ferry sampaikan, diperlukan adanya mungkin pemberian insentif, pelatihan atau juga ada edukasi untuk para pengrajin tempe. Nah, ini sangat menarik Sobat IPB. Tadi di awal kita sempat membahas tentang produksi kedelai yang mungkin menurut Pak Ferry masih jauh kurang gitu ya. Dan di IPB ini kita kenal ada salah satu inovasi juga yang dikembangkan dalam produksi budidaya kedelai gitu, yaitu dengan menggunakan lahan pasang surut. Kita tahu bahwa inovator di IPB menggerakkan ataupun menggunakan inovasi ini untuk menanam kedelai di lokasi pasang surut. Nah, kira-kira menurut Pak Ferry, apakah inovasi ini mampu untuk mendongkrak produksi nasional? Ya, kalau kita bicara mampu apa tidak, itu sangat mampu dan ini merupakan suatu inovasi yang bagus ya. Kalau kita lihat yang disampaikan atau temuan yang dilakukan oleh Prof. Munif dan kawan-kawan, ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya daerah-daerah atau lahan-lahan yang belum dioptimalkan, yang belum dimanfaatkan. Apa? Daerah lahan pasang surut tadi. Dan jumlahnya itu, luas arealnya itu 20 juta hektar loh. Itu ada di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, sebenarnya ini kita bisa optimalkan. Karena kalau dari penelitian Prof. Munif dan kawan-kawan, di lab itu produktivitasnya 4,6 ton per hektar. Kalau di lapangan itu sekitar 2,6 ton. Ini berarti hampir 2 kali lipat ya Pak ya? Betul. Sedangkan rata-rata nasional kita itu hanya 1 sampai 1,6. Brazil itu rata-rata 3 ton per hektar. Jadi sebenarnya sudah hampir mendekati yang Brazil itu. Nah, memang kedelai ini kan tanaman subtropis. Tapi ketika kita sudah modifikasi sesuai dengan kondisi lahan kita di Indonesia, ya itu pasti akan bisa didorong peningkatan produktivitasnya seperti itu. Tinggal bagaimana, sekali lagi pemerintah punya niat baik nggak nih gitu ya. Jadi ini semua perlu didukung kebijakan. Kebijakan dari pemerintah artinya apa? Memetakan di mana nih lahan yang 20 juta hektar yang bisa dimanfaatkan. Gak usah 20 juta hektar deh. Kalau kata Prof. Munir kan cukup 1 juta hektar dulu kita optimalkan. Jauh sekali. Betul. Kan Pak ya? Ya 1 juta hektar ada yang di mana? Yang penting maksimal gitu. Betul. Ya Pak. Ada di mana lahannya? Setelah terpetakan baru kebutuhan bibitnya berapa. Nah IPB dengan bekerja sama dengan UGM atau Kementerian Pertanian atau lembaga riset lain itu bisa berkolaborasi untuk menghasilkan itu. Nah setelah itu petani diberikan insentif. Sekali lagi petani kita itu petani kecil yang mereka membutuhkan kebutuhan modal. Nah jadi itu mendorong untuk petani mau menanam itu. Setelah panen budidayanya sudah diterapkan dengan mekanisasi yang bagus dan situ dengan menggunakan prinsip budidaya yang baik, GAP dan sebagainya seperti itu. Kan panen nih. Panennya ini juga harus jelas pasarnya. Nah, tadi kita sudah dapat informasi juga bahwa teman-teman dari pengrajin tahu tempe mereka mau membeli. Ya, bahkan itu sampai 1 juta ton dengan harga yang relatif lebih tinggi lah atau setara dengan yang kedelai impor, mungkin kurang sedikit misalkan seperti itu. Nah, artinya kepastian pasarnya ada, itu jadi insentif harga. Karena kalau petani selama ini, petani kita kan nanam kedelai itu di lahan padi, di lahan jagung. Nah artinya Pak, ini kejar-kejaran mau nanam padi atau nanam jagung atau nanam kedelai. Dari hitung-hitungan lebih untung nanam padi atau nanam kedelai. Jadi nggak ada insentif bagi petani untuk nanam kedelai. Nah ini yang menyebabkan kenapa produktivitas kita semakin menurun. Maka dengan adanya inovasi dari IPB, ya situ dengan adanya lahan yang mendukung, ya kebijakan pemerintah, pasar yang terintegrasi dengan stakeholdernya seperti itu ya, apakah dengan pendekatan sistem agribisnis ya, karena hulu hilirnya harus nyambung seperti itu, harus terkait satu sama lain, itu yang harus kita dorong seperti itu. Nah jadi memang ini bukan pekerjaan pemerintah saja. Setuju. Ini adalah kerja bareng kolaboratif. Ya kan kalau Pak Rektor bilang itu nggak ada kerja yang sukses sendiri gitu ya, Pak? Seperti itu, harus kolaborasi sekarang. Nah ini yang harus dioptimalkan di pemerintahan
Pak Jokowi era pertama itu ada yang namanya secara jelas disampaikan pajale. Seharusnya yang sekarang itu harus didorong kembali. Nah, ini bagaimana kolaborasi itu kita dukung deh pemerintah. Apa yang kita perlu lakukan? Sebenarnya kan perguruan tinggi siap seperti itu. Betul. Nah, ini yang kita coba, petani dia untung nanam kedelai, kedelainya ada, situ produsen, ya pengrajin tahu tempe juga mendapat harga yang murah, konsumen juga mendapatkan kedelai yang sesuai dengan yang di standar yang adalah seperti itu dengan harga yang terjangkau seperti itu, Mas. Oke, wah ini sangat menarik sekali bahwa memang walaupun ada inovasi harus tetap dioptimalkan gitu ya Pak. Dan mungkin ini kurang juga sosialisasi gitu. Kalau kita lihat perbedaan dengan inovasi yang lainnya seperti padi 3S gitu mungkin ya Pak. Kalau seandainya inovasi pasang surut ini digemborkan ataupun disosialisasikan, tidak menutup kemungkinan bahwa produksi kita akan naik ya Pak ya. Betul secara sekali. Nasional gitu ya Pak. Kita ambil rata-rata hitungan Prof Muni saja ya. Kalau saya lihat hitungan Prof Muni, kalau di lapangan itu rata-rata 2,6, 2,5 lah katakan seperti itu. Per ton. Per 2,5 ton per hektar. Artinya kalau ada 1 juta ton saja, 1 juta hektar saja, artinya 2,5 juta ton. Artinya kita sudah bisa tidak, dalam artian tidak tergantung kembali. Bahkan kalau kita ikuti ya, kita gunakan standar swasembada pangan di suatu negara itu menurut FAO, cukup 80% kebutuhan pangannya dipenuhi oleh suatu negara itu sudah swasembada. Jadi kalau kita bisa penuhi 80%, 20% impor nggak jadi masalah. Nah itu perlu kita dorong juga seperti itu, dan inovasi yang ada di IPB itu perlu kita coba sosialisasikan juga supaya orang lebih banyak tahu seperti itu. Wah. Nah seperti sudah lebih banyak tahu, petani dapat insentif menanam itu, pasti petani akan berlomba-lomba untuk menanam itu gitu. Setuju saya Pak ya. Dan ini sudah terlihat ya, seperti padi 3S kan ketika sudah melihat hasilnya, petani akan secara langsung ya, secara otomatis akan menggunakan produk tersebut ataupun inovasi tersebut. Nah, kemudian tadi kita akan membahas tentang kolaborasi. Kita kenal bahwa dalam komunitas kedelai ini ada asosiasi kedelai Pak. Seperti apa Pak Ferry melihat peranan ataupun dukungan support dari asosiasi kedelai ini Pak? Ya, asosiasi kedelai ini yang paling besar itu kan kalau kita lihat adalah asosiasi pengrajin tahu tempe. Di satu sisi ada juga mereka punya namanya primer koperasi pengrajin tahu tempe, yang kalau kita lihat di Jalan Baru itu ada Primkopti istilahnya seperti itu, yaitu jadi kalau kita lihat alurnya itu ada importir, ya importir ini mengimpor kedelai, ya, situ importir ini akan mendistribusikan ke primer atau koperasi-koperasi ini. Nah koperasi-koperasi ini nanti akan mendistribusikan ke asosiasi-asosiasi ini. Jadi asosiasi ini punya peranan yang besar karena mereka adalah yang mewadahi pengrajin tahu tempe yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi mereka yang menyuarakan bagaimana misalkan kalau ada kendala, kenaikan harga dan sebagainya seperti itu. Nah, ini harus didorong. Artinya asosiasi ini harus bisa berintegrasi tidak hanya kepada misalkan pemenuhan ke impor seperti itu, tapi bagaimana bekerja sama dengan petani-petani melalui kelembagaan tani misalkan kelompok tani Gapoktan atau koperasi juga misalkan seperti itu, sehingga ini bisa match seperti itu. Memang kalau kita lihat sekarang adalah asosiasi ini mereka membuka diri dengan petani untuk bisa menerima apa yang dihasilkan oleh hasil panen mereka. Hasil panen. Tapi dengan catatan begini juga, petani kita harus kita edukasi. Karena saya sih maklum, petani mungkin karena harga rendah, mereka panen, jadi tidak disortir dengan baik, jadi batu juga ikut masuk ke karung, situ kayu dan sebagainya. Nah itu kan berarti ketika sampai ke asosiasi atau pengrajin tahu tempe, mereka harus mengeluarkan waktu, biaya untuk menyortir itu. Lagi. Ya. Nah itu kan beban juga bagi pengrajin. Jadi itu nggak perlu dilakukan oleh petani, dilakukan oleh misalkan kelompok tani, Gapoktan atau koperasinya, disortir di situ. Jadi petani hanya mendistribusikan, menyetor kepada kelembagaan mereka. Harganya pasti, ini asosiasi petani pengrajin tahu tempe mau beli 1 sampai 1,5 juta ton kok gitu. Itu kan potensi yang besar seperti itu ya. Jadi ini mungkin perlu kita kita gerakkan bersama-sama gitu dengan pendekatan sistem agribisnis, dan IPB juga mendorong bagaimana closed loop ya. Ini sistem kemitraan yang sangat bagus menurut saya antar stakeholder itu saling terkait ya untuk memenuhi dan saling mendukung seperti itu. Nah ini yang harus didorong Mas Haikal kalau kita lihat, dan memang kita perguruan tinggi punya peran di situ ya untuk menjamin itu bisa keterkaitan konektivitas antar
stakeholder di kedelai ini itu bisa nyambung misalkan seperti itu. Berarti dengan istilah lain, asosiasi kedelai ini juga mengatur rantai pasok seperti itu kah, Pak? Kalau mengatur rantai pasok sih sebenarnya tidak ya, karena mereka pemainnya di situ. Ya, kalau mereka sebagai pelaku, ya begitu. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang yang mengatur rantai pasok ya memang industri itu ya memang bisa dikatakan juga sih kalau asosiasi ini punya peranan yang besar juga di situ. Oke, baik Pak Ferry, sebelum pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih menurut Pak Ferry melihat dengan situasi yang selalu berulang hampir setiap tahun, harga kedelai yang selalu tinggi gitu ya, apa sih kebijakan pemerintah yang dibutuhkan saat ini supaya nanti, ya itu tadi kata Pak Ferry, tidak berulang tahun gitu Pak, kira-kira apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat pemerintah sebenarnya yang punya kewenangan ya untuk mengatur ya sebagai regulator dan sebagai fasilitator di situ. Jadi kalau kita lihat peran pemerintah, saya bagi dalam dua hal, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek ini memang kita nggak bisa berbuat banyak. Memang pertama adalah harus menjamin pasokan kedelai di dalam negeri ini tersedia. Dan memang kalau kita lihat pemerintah sudah menjamin itu. Yang kedua adalah mendorong bagaimana supaya ya, sumber-sumber misalkan dari dalam negeri itu teroptimalkan dengan baik. Artinya sekarang kedelai-kedelai lokal ini coba diinventaris untuk bisa mengidentifikasi berapa kebutuhan kita yang bisa kita coba berikan dalam kondisi sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu apa? Ya, pemetaan. Kenapa pemetaan? Karena gini, pemerintah kan punya seperangkat alat dan kebijakan dan sumber daya yang cukup untuk mengidentifikasi sebenarnya berapa sih kebutuhan kedelai kita, berapa sih kemampuan produksi kita, ya. Kan itu bisa kita antisipasi dalam jangka pendek, jangka panjang. Kementan bisa memprediksi kok sampai sekian tahun, situ produksi kita, konsumsi kita kan kita punya pengalaman. Nah, ini mau kita isi dari mana? Apakah selamanya tergantung dari impor atau dari kedelai lokal kita? Nah, jadi perlu database ini, Mas Aikal. Jadi decisionnya itu harus berdasarkan data pengalaman, itu. data gitu ya Pak ya? Betul, karena data kita ini belum sinkron menurut saya. Yang kedua adalah niat baik dari pemerintah. Ya, dari niat baik ini kita bisa lihat dari jangka panjang. Artinya apa? Ya kalau memang mau swasembada tadi, yang namanya inovasi-inovasi dari perguruan tinggi termasuk IPB ya coba diakomodir seperti itu. Jangan kayak kita selalu kebakaran ada kebakaran baru dipadamkan, setelah itu bebas sudah kemana-mana misalkan seperti itu. Yang kedua adalah jangka panjang itu tadi. Kita harus bisa juga mendorong potensi kacang-kacang lokal kita ya sebagai bahan baku alternatif. Ya mungkin nanti tidak alternatif lagi seperti itu, tapi menjadi sumber bahan baku untuk tahu tempe seperti itu atau untuk tempe lah terutama seperti itu. Nah, ini yang perlu kita dorong. Jadi bagaimana ya memberikan insentif juga. Ketiga adalah kepada para pelaku terutama di sini ya pengrajin, kalau dia mau seperti tadi menggunakan bahan selain kedelai, situ petani juga diberikan insentif. Insentif ini tidak selalu dalam bentuk uang seperti itu. Apakah bantuan alat, mekanisme pendamping atau pelatihan gitu ya, Pak, ya? seperti itu yang perlu kita dorong. Kepastian pasar itu ya nggak minta harga harus naik. Pokoknya harganya ada yang beli seperti itu. Sudah tahu ketika sudah panen harus dijual kemana gitu. Betul. Ya Pak ya? Nah, ini yang perlu kita coba lihat. Jadi ada jangka pendek, jangka panjang yang harus kita lihat. Situ yang terakhir tadi, bagaimana membangun jangka panjang ini kemitraan, artinya saling terkait antar stakeholder di dalamnya. Ya karena saya dari agribisnis, mungkin pendekatan agribisnis. Ya bagaimana penyediaan pupuknya itu situ dijamin oleh pemerintah, karena nanam kedelai kalau nggak dipupuk kan repot juga gitu. Udah ada pupuknya palsu juga. Kadang-kadang kasihan di petani kita seperti itu. Nah, situ kalau sudah didampingi pasti hasilnya akan relatif lebih bagus. Setelah itu panen, ya baru nanti masuk asosiasi untuk membeli dan sebagainya. Nah, itu off-taker-nya di sini adalah para pengrajin tahu tempe ataupun koperasi primer tahu tempe itu gitu untuk membeli dari petani. Jadi antar lembaga, antar koperasi, yang koperasi petani produsen dengan koperasi konsumen itu bisa saling bersinergi satu sama lain. Sehingga apa? Pemenuhan protein kedelai, protein nabati dari nabati ya, terutama dari nabati atau kedelai itu bisa terpenuhi oleh masyarakat. Sebenarnya kan sumber protein banyak, betul. Apalagi kita kelautan dari kelautan ikan banyak sekali gitu. Tapi kan saya lihat masyarakat kita mengkonsumsi ikan itu tidak terlalu semangat kalau dia mengkonsumsi tahu tempe misalkan gitu. Nah, jadi memang tahu tempe ini menjadi salah satu panganan yang murah, walaupun
ya kita impor seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang nggak tahu saya masih termasuk murah apa enggak ya itu ya. Oke, ini sangat menarik ini ya Pak Ferry, dan Iya. kalau kita bahas lebih dalam sebenarnya complicated gitu ya. Betul. Nggak yang tadi Pak Ferry bilang, bukan eranya lagi untuk bekerja sendiri, harus ada kolaborasi, dan kadang-kadang sialnya adalah IPB lagi yang disalahkan gitu ya Pak ya. Padahal inovasi kita itu sudah sangat banyak gitu ya Pak. Nah, Iya. terakhir Pak, harapan nih dari Pak Ferry sendiri, mungkin bisa dari kacamata agribisnis gitu ya Pak ya, terkait dengan kenaikan harga bahan kedelai ini Pak. Ya, kalau kita memang begini, ini salah satu fenomena yang kalau kita lihat ya, Sobat IPB perlu juga pahami bahwa saya sering bilang ke mahasiswa saya, jadi kalau Anda itu pada zaman sekarang hidupnya enak sekali dibandingkan zaman saya. Kenapa? Anda punya smartphone yang tinggal klik cari informasi apa saja ada di situ. Nah, sekarang ini yang perlu kita ketahui, kita nggak mau dan bukan eranya lagi menyalahkan siapa-siapa, tapi kita berupaya untuk mengingatkan. Karena apa? Karena kalau kita lihat bahwa yang namanya kenaikan pangan ini ya Mas Saikal itu tidak terjadi di Indonesia sekarang karena hampir semua negara mengalami. Yang pertama apa? Karena pemulihan ekonomi secara bersama-sama ya di hampir seluruh negara seperti itu, pertumbuhan ekonomi sudah mulai bangkit, aktivitas ekonomi sudah bangkit, maka permintaan yang tadinya pada saat pandemi itu tertahan semua sekarang udah mulai Meningkat kembali gitu ya seperti Pak. itu. Sehingga Pak, hukum permintaan penawaran kan bilang seperti itu, kalau terjadi excess demand maka harga akan naik seperti itu. Nah, yang pertama itu, yang kedua kondisi sekarang ya kita nggak bicara perangnya ya, tapi dampak perangnya ini begitu yang dilakukan oleh dua negara Rusia dengan Ukraina seperti itu mendorong harga-harga naik. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini kita memang harus lebih sebagai akademisi dan mungkin untuk masyarakat juga harus paham kenapa itu bisa terjadi, dan memang kita lihat kita juga mendorong supaya ini ada solusinya. Ya, solusinya salah satu misalkan kita lihat mendorong produksi dalam negeri, tapi kan mendorong produksi dalam negeri ini nggak nanam besok langsung panen lusa. Nggak semudah membalikkan telapak tangan betul. gitu ya Pak. Nah, jadi memang harus ada roadmap yang jelas seperti itu, dan itu harus konsisten untuk kita jalankan. Stakeholder ya itu harus bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry, ini luar biasa sekali, ini bisa menjadi closing statement juga ya Sobat IPB. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast session kali ini ya. Kita berharap semoga harga kedelai bisa segera stabil, dan juga apa yang sudah disampaikan Pak Ferry ini bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih banyak, saya Haikal Saputra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa juga.